bahwa gejolak daripada rencana ya, masih rencana karena kita belum tahu itu diumumkannya kapan, tetapi suaranya sudah bergeming di berbagai media dan menjadi tren pembicaraan. Biasanya itu kenaikan itu memang sebelum adanya pengumuman. Nah, ini sudah dilematis, sudah suatu hal yang terjadi dari waktu ke waktu. Kemudian justru setelah naik, maka kenaikannya nggak sebesar dengan yang sebelum pengumuman. Biasanya begitu. Nah, nanti beberapa saat kemudian setelah ada program-program, baru nanti akan kelihatan apakah akan menaik lagi atau bahkan stabil atau menurun kenaikan harganya. Nah, jadi yang sekarang ini saya ambil contoh yang paling mudah saja lah, telur lah. Telur itu minggu lalu masih 29.000 ya, Ya, ini lebih kurang ya. Sekarang sudah hampir 31.000. ya. Ini contoh salah satu komoditi saja. Tapi memang ada hal-hal lain yang membuat itu, tetapi ini adalah sesuatu bagian yang terlihat sebelum pengumuman sudah naik. Nah, tentunya ini yang menjadi bagian yang kita perlu sosialisasikan. Berkali atau dalam berbagai kesempatan kami sampaikan, kenaikan itu perlu disesuaikan dengan sosialisasi. Sosialisasi bukan hanya pengumuman saja bahwa akan naik atau akan naik, tetapi justru bagaimana mitigasinya, bagaimana kompensasinya, bagaimana hal-hal konkret khususnya untuk masyarakat yang menengah ke bawah, yang kita tahu sangat tergantung saat ini masih dengan bantuan bantuan langsung tunai, dana desa, program keluarga harapan dan berbagai macam lainnya. Nah, ini yang perlu ditingkatkan terlebih dahulu sebelum adanya pengumuman, karena pengumuman itu adalah pengumuman. Buktinya sekarang sebelum pengumuman saja sudah ada kenaikan. Nah, ini bagian daripada harapan kami pelaku usaha supaya masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan atau tidak antri untuk mendapatkan juga bensin atau Oke. juga barang-barang lainnya, sehingga semuanya bisa lebih kondusif. Ada antisipasi yang dilakukan oleh para pengusaha karena kan bola liarnya sudah sangat liar saat ini, yang berhembus juga sudah sangat liar ya Pak Roy ya. Sementara kalau kita lihat dari stance-nya BI yang tiba-tiba menaikkan suku bunga, padahal di luar ekspektasi para konsensus, tampaknya dia dari BI sendiri sudah melihat adanya kemungkinan kenaikan harga BBM ini. Pengusaha mengantisipasi atau tidak? Karena kan walaupun gongnya ada di pemerintah, Pak Roy. Ya, ya, kalau dari kami sudah antisipasi ketika kenaikan inflasi ya. Dalam bulan terakhir kan kita tahu inflasi kita setelah 5 tahun terakhir itu yang tertinggi 4,35% ya. Tahun 2017 kita pernah mengalami 4,37. Nah, sekarang 4,35 di bulan Juni lalu ya. Artinya memang dari setelah Lebaran kita sudah mengantisipasi ini karena inflasi membuktikan bahwa nilai rupiah kita kan tentunya tidak sama seperti bulan-bulan sebelumnya ketika inflasi di bawah plus minus 3% inflasi normal kita. Nah, kondisi ini kita sudah mempersiapkan, misalnya kita mau memastikan ketersediaan barang. Karena begitu ada kenaikan tetapi juga diikuti dengan ketersediaan barang yang kurang, ini akan menimbulkan gejolak ya. Jadi kita mau memastikan, kita para retail seluruh Indonesia sudah memastikan bahwa ketersediaan barang terutama kebutuhan bahan pokok ya yang berkaitan dengan beras ya, minyak goreng, telur, gula ya dan lain sebagainya, walaupun masih ada beberapa yang fluktuasi akibat sudah ada rencana yang didengar oleh masyarakat seperti misalnya tadi yang saya sebutkan di awal, telur. Tetapi kondisinya kita memastikan bahwa itu tersedia di seluruh anggota retail modern sehingga kita mengkontribusi ketersediaan barang ini jelas, pasti, aman, dan masyarakat tidak khawatir karena sudah nanti ada kenaikan, misalnya ada pengumuman terus ketersediaan barang kurang, maka itu akan menimbulkan sisi yang kurang baik di pihak lainnya atau di selanjutnya. Kemudian yang kedua, kita juga memastikan untuk stok kita cukup aman. Karena stok kita ini juga berkaitan dengan nanti stabilisasi harganya. Nah, mudah-mudahan kita masih menjaga ya kestabilan harga karena para retail modern itu semuanya mendapatkan barang itu dari sektor hulu, produser Ya. atau produsen, manufaktur. Nah, manufaktur atau produsen biasanya menaikkan setelah ada pengumuman. Nah, kalau kami sudah siapkan. Jadi di distribution center kita biasanya buffer stoknya kita udah naikin dengan bagian supaya kita bisa menjaga ketersediaan dan kestabilan harga.